Hei, Purnawirawan, Pastioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Selamat siang teman-teman, ini ada isu yang lagi hangat diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosario Marsal, kini berhadapan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan Jenderal Purnawirawan Sutioso. Hal ini menyusul komentar keras Hercules kepada Purnawirawan TNI yang ingin menggantikan Gibran dari jabatannya Wakil Presiden Republik Indonesia. Katanya mau kudeta presiden, kepala kamu yang saya kudeta. Demikian kata Hercules menanggapi sikap dari para purnawirawan TNI ini. Nah, tanggapan Hercules ini memicu amarah dari Jenderal Gatot. Dan isu ini pun semakin melebar ya teman-teman. Dalam sebuah acara bersama Said Didu, Hersubeno Arif, dan Refli Harun, Gatot Nurmantio menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara. Karena itu pada kesempatan ini mari kita dengarkan secara lengkap pernyataan dari Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio atas pernyataan dari Hercules. Lihat begitu. Jadi ketika saya dihubungi sama abang untuk wawancara, saya sudah 2 bulan lebih saya puasa tidak mau bicara, tidak mau diwawancara. Karena saya sedang mengamati benar situasi ini, negara kita kan, situasi regional, internasional. Tapi begitu masalah Hercules, ini kurang ajar nih orang, tidak tahu diri, gitu loh. Dia merasa paling hebat. Kalau udah pensiun nggak ada di mata kirinya dia tuh, nggak dianggap itu, ya kan? Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan, Pak Sutioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. GRIP Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP. Baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang membuat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Ya. Negara apa ini? Mobilnya dibakar. Negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus. Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawirawan itu, Hercules tahu, Purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila.
gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini. Dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun. Sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawannya bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timor. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu, kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, meres rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada premanisme, dan itu harus diberantas. Karena itu membuat kos. Pabrik-pabrik buka, datangin preman, lari ke Vietnam. Itu aja masalah. Negara kita ini sekarang secara dunia internasional, kita ini ada ketidakpastian. Karena perang dagang antara Cina dengan Amerika. Karena Ukraina perang. Banyak sekali defisit anggaran. Kemudian keterbukaan pasar bebas. Pasar bebas yang dibuat oleh Amerika, Amerika kena sendiri sekarang. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka persaingan inilah yang mengerikan. Bung Yesod dan Bung Habib, mengerikan negara kita ini. Kita memang, orang bilang kaya-kaya bagaimana? Karena sumber daya alamnya kita jual begitu saja. Kita jadi bangsa pasar. Kenapa kita nggak jadi bangsa industri? Karena kosnya tinggi. Saya pernah nyampaikan, kos industri di Indonesia itu antara 23 sampai 27. Average rata-rata sekitar 25%. Gimana mau bersaing? Nggak bisa. Karena apa? Ada premanisme, ada mafia-mafia, ya mafia hukum, mafia politik, mafia ekonomi. Sehingga indikasinya sekarang finansial turun kan? Kemudian nilai tukar rupiah makin merosot. Kemiskinan menurut WHO udah 60% malahan. 60,3. 60,3. Kalau kita biarkan premanisme ada, tak mempercepat kehancuran bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang gagal. Makanya itu saya di sini mengajak, mari kita semuanya lupakanlah semuanya itu. Kita bergandengan tangan karena bangsa yang bisa hebat, bisa survive dalam kondisi seperti ini hanya bangsa yang cerdas, bangsa yang sigap, bangsa yang bersatu dan pantang menyerah. Karena apa? Kalau bangsa yang lemah, kalau terjerat-berai, kita akan menjadi bangsa pasar dan kita akan tenggelam. Ingat kita bonus demografi. Pada tahun 2030, itu 46% kalau salah, masyarakat Indonesia itu, kalau dia tidak punya kerjaan, itulah kita tamat. Bencana demografi itu. Iya, bencana demografi. Nah, itulah yang katakan, berhentikan premanisme, berhentikan mafia. Mafia itu, kalau saya bilang kaum rakyat terlalu sopan, itu mafia. Dia menguasai politik, dia menguasai ekonomi, dia menguasai hukum. Dan kemudian menguasai negara. Nah, itu untuk menguasai negara nanti ya. Sama dengan Grab ini, dia sudah masuk ke ranah politik, bahaya sekali. Jadi Pak Gatot, ini ada klarifikasi sedikit. Tadi mengatakan kita bersatu gitu ya. Tapi tentunya bersatu dengan elemen-elemen bangsa yang memang benar-benar mencintai negara ini kan. Bukan bersatu dengan preman dan bersatu dengan koruptor serta mafia tadi. Kecuali unless dia sadar. Ya, mau berubah kan begitu. Jadi kalau negara ini ingin bangkit, mari sama-sama kita berantas premanisme, kita berantas korupsi, kita berantas mafia. Itu maksudnya. Takutnya kan nanti orang lain, wah ini Pak Gatot nyuruh kita bersatu, nggak bisa dong minyak dengan air. Kita clearkan dulu ya kan, jernih dulu airnya, baru kita bersatu. Bang Rev ini kayak pura-pura tidak tahu saja dia gitu. Ingin Kan penegasan. yang membuat Si kita ngomong sama audiens. Iya, yang menyebabkan
yang menyebabkan kita ini menjadi hanya bangsa pasar, ya kan? Kemudian sumber daya alam kita ini nggak diproduksi langsung diekspor saja. Itu ya karena premanisme, karena mafia, karena korupsi, itu yang harus diberantas, gitu loh. Itu musuh masyarakat, itu cancer di masyarakat. Nah, kalau itu sepakat kita. Ya kita harus sepakat lah. Kalau nggak sepakat, saya pulang aja begitu. Jadi clear ini ya soal iya, itu nggak boleh ada kayak gitu. Tapi begini, ini kan kelakuan misalnya katakanlah pejabat atau mantan pejabat. Iya. Kan ada kejadian kemarin tuh, wah tiba-tiba muncul sosok yang disebutkan Pak Gatot tadi kan. Padahal orang mau bersilaturahmi untuk klarifikasi. Maksudnya Jokowi yang di Solo. Jokowi yang di Solo. Oh, dan kemudian Hercules datang ke sana. Datang ke sana. Oh, gitu. Jangan mantan pejabat dong, banyak mantan pejabat. Lalu kemudian, kok kita heran. Ini kenapa ya? Tiba-tiba kok, padahal orang yang datang itu maaf kata, itu ibu-ibu sama orang tua. Kan ada Rizal Fadila, Bu Kurnia itu yang diterima itu Damai Hari Lubis. Kakek-kakek, 2 kakek, sama 1 ibu-ibu. Kok tiba-tiba dihadapkan pada kelompok-kelompok. Begini Pak Gatot, banyak sekali kan kelompok-kelompok yang kemudian seperti digunakan oleh penguasa atau mantan penguasa untuk kepentingan dirinya. Ya dalam kasus misalnya ijazah palsu dan lain sebagainya, itu terjadi kalau kita mau jujur. Ya tentunya kalau itu benar-benar menggunakan preman, ya istilahnya sangat memalukan. Ya kan, sangat memalukan. Masa rakyatnya sendiri yang saya yakin mereka dulu juga milih Pak Jokowi tidak diterima, preman malah diterima kan? Ya saya melihat kenyataan seperti ini aja gitu kan. Ini kan apa saya mau ngomong ya? Susah ngomongnya kok kayak gitu. Ya? Gelil. Gitu. Jadi ya komentar saya susah lah mau komentar lagi itu bahasa apa lagi itu kayak gitu kan. Ya. Nggak, tapi ini yang menarik dalam kasus Hercules ya. Saya mesti bikin Pak Gatot pasti punya informasi lebih dibanding kita ya. Kan disebutkannya bahwa Hercules Pak Prabowo itu pernah menjadi ketua Dewan Pembina GRIP gitu ya, GRIP Jaya. Padahal sudah ada surat pernyataan dari Pak Prabowo tahun 2022 mundur. Tapi GRIP Jaya menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah mundur dan ini kelihatannya ini nama Pak Prabowo ini bertanda dicatut ya oleh Hercules. Justru itu yang saya marah. Sedikit ngomong tenang aja presiden kita dekat dengan kita. Ya, betul, yang mana presidennya? Udah jelas. Pada saat Daniel Kopassus beliau ngomong masalah preman Hercules, nggak ada kaitannya. Kemudian secara tertulis ya dari Partai Gerindra kan menyatakan Pak Prabowo sendiri nggak ada kaitannya. Sekarang saya tegaskan sini, tidak mungkin presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIP yang berbaju kormas. Tak mungkin Pak ya. Saya tidak yakin dan tidak mungkin. Karena yang mereka jual kan kadang-kadang persepsi, walaupun informasi. Ya itu kan wajar lah, namanya juga usaha lah Pak Henry. Tapi begini, kalau misalnya tidak ada strong rejection ya, dari istana misalnya. Bantahan keras dari istana gitu. Ya saya mewakili sebagai rakyat Indonesia. Di mana Pak Prabowo adalah presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya katakan tidak mungkin presiden saya sekelas Pak Prabowo seperti itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan membackup GRIP. Tidak mungkin. Oke, nah ini sebentar, ini pengalaman kan tadi beliau itu kan jadi cerita bahwa Hercules itu datang ke sini karena TBU waktu jadi TBU itu apa tadi? Bawah kendali operasi apa singkatnya? Tenaga bantuan operasi. Oh, tenaga bantuan operasi. Iya, bawa barang, bawa gitu kan. Nah, itu kan Pak Gatot juga punya pengalaman di Timur Timur yang sama. Jadi sebenarnya hubungan itu seperti apa sih, Pak? Ya, ini kan karena begini. Kita kan prajurit-prajurit di sana. Ya. Merasa sudah dibantu dibawain barang-barangnya kayak gitu kan, maka dibawa ke Jakarta dan ke Solo segala macam untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah gitu kan. Tapi justru dia mengatakan pensiunan. Padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu. Sudah pensiun lah, zamannya tahun 80-an lah kan gitu. Udah pensiun. Saya pun bawa, saya tidak pernah saya bawa juga TBU. Bawa juga Pak ya? Bawa juga ke sini. Ya kan? Karena dia memang orang hebat. Waktu itu dia masih SMP kelas 1 gitu saya. Kesini, habis itu karena dia bandel di sekolah sama istri saya, ngomongnya sekolah, tapi dibawa bola dia. Bawa apa? Bawa bola. Bawa bola. Jadi begitu istri saya lagi di Timur lagi kan, saya bolak-balik ke sana, ditanya,
sama sebagai orang tua kan dia kan, karena itu saya anggap sebagai anak saya. Dia nggak naik kelas. Loh kenapa? Nggak pernah sekolah katanya. Rupanya main bola, dimarahin kan gitu. Ya kaburlah ke orang tua saya di Solo. Oh, Iya, ketemu orang tua ya sama ke ayah saya kan. Dia tahu ke ayah saya main-main. Tiba-tiba dia udah menjadi orang ketika saya kasat. Dia ngadep saya, siapa kau? Saya tempelin aja dia, kau kurang aja kau. Dan dia nggak pernah bawa nama saya. Gitu. Oke. Nah ini kan penting diklarifikasi ya, karena selama ini kan yang persepsi publik itu bahwa dia ini seperti itu karena dilindungi oleh Pak Prabowo Presiden. Iya. Jadi dan orang karena dia berjasa dengan Pak Prabowo juga. Nah, dan dia mengklaim itu kan, dia selalu mengklaim bahwa apa jasanya, ceritakan dong. Iya. Jasanya apa, ceritakan. Terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini jasanya apa? Berjasa terhadap Pak Prabowo-nya. Ya jasa angkat-angkat barang kan dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin, tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam. Gitu. Oke. Masa Karena Pak kalau Bro? kita tahu gini, nama ini kan sudah lama ya, sudah katakanlah barangkali udah puluhan tahun ya. Dan kadang-kadang terkesan penegak hukum pun tidak bisa menjangkaunya begitu. Atau tidak berani bahkan pas malah dia. Pakai bahasa halus kan, tidak Ya. bisa menjangkau. Ya saya kali ini saya angkat topi dengan Kepolisian Republik Indonesia ya yang di Depok. Dia berani karena dia tahu ya kan, dia berani dan kita lihat saja ya kan sampai di mana proses hukumnya. Ya. Saya sampaikan kau jangan takut. Itu hanya bawa nama presiden saja. Waktu Danjen Kopassus jelas kok ada videonya. Nggak ada kaitannya dengan Hercules. Iya. Ya. Karena banyak sekali kelompok-kelompok ormas itu yang memang mempersepsikan dekat dengan kekuasaan dan cenderung berbuat sewenang-wenang. Ya. Nah, tetapi de facto kadang-kadang mereka juga memang ada jabatan di misalnya komisaris BUMN ya kan, datang sok jagoan atau kemudian ngancam orang Noel gitu kan. Ya. Lalu hal seperti itu terjadi. Jadi gimana? Apakah semata-mata salah mereka atau sesungguhnya kekuasaan pun tidak tegas untuk menyeleksi dan membatasi preman-preman ini gitu. Ya mungkin tidak mendengar ya, makanya dengan forecast kita ini sampai ke Pak Prabowo ya, sampai pemerintah kita berantas premanisme karena itu akan menjadi cancer dari masyarakat. Masyarakat sudah susah lagi, ditambah susah lagi gitu kan.